Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikautama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini program khusus untuk teman-teman Biar Paham Podcast yang menonton. Saya khususkan untuk melihat nih di sebelah kanan saya ada Ibu mantan camat, Ya. Bunda ya? Bunda. Bunda hitam putih. Bunda hitam putih, bunda kita semua. Oke. Itu. Boleh dijelasin Bu? Hmm. Bunda ya? Iya. Boleh dijelasin nggak Bunda? Hmm. Kenapa namanya Bunda hitam putih, bunda kita semua? Oh iya. Kenapa timbul ada kalimat bunda hitam putih, bunda kita semua? Waktu itu ketika kita pulang dari wawancara dengan Deddy Corbuzier dengan Trans 7, salah satu TV nasional yang mengundang kita ke Jakarta. Waktu itu kita live secara langsung. Nah, sekembalinya dari sana, yang namanya orang yang baru keluar dari studio TV nasional itu, wah, kalau kita datang ibarat gula dikejar semut. Nah, semua orang, Bunda kami pengen foto. Nah, Bunda tanyakan, dari mana? Kecamatan Telanai. Oh iya, mari. Bunda kami pengen foto. Dari mana? Dari Jelutung. Ayo. Seperti itu seterusnya. Padahal waktu itu Bunda menjabat sebagai camat Palmerah. Nah, akhirnya ketika masyarakat meminta foto dengan kita katakan saya boleh camat Palmerah, tapi saya adalah bunda untuk semua masyarakat yang ada di kota Jambi ini, bahkan di provinsi Jambi. Makanya namanya bunda kita semua. Iya, bunda hitam putih, bunda kita semua. Oke. Iya, buat teman-teman Biar Paham Podcast yang belum mengetahui nih, yang di sebelah saya ini bunda ya, Bunda Hajah Mursida. Beliau adalah camat di mantan camat di salah satu kecamatan yang ada di kota Jambi. Ya, kota Jambi. Di kota Jambi, yaitu di Jambi Selatan, Palmerah terakhir Pasar Jambi. Ya. Nah, dulu emang Bunda ini cita-citanya ingin menjadi camat atau gimana? Mungkin kita cerita sedikit tentang background Bunda nih. Iya. Dalam kehidupan kita ya, kita tidak pernah katanya itu bercita-cita itu untuk menjadi yang lebih daripada jabatan yang kita inginkan. Tetapi dalam perjalanan hidup, saya selalu katakan langkah rezeki pertemuan maut itu adalah rahasia Allah, dan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maka saya katakan segala sesuatu itu tidak perlu kita harus mengejar dengan ambisius yang terlalu besar, nafsu yang terlalu besar. Nah, ketika Allah ingin mengangkat harkat martabat derajat seseorang, Allah akan mengangkatnya, dan begitu juga kalau Allah ingin menurunkan. Nah, bercita-cita jadi camat, ya alhamdulillah patut bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Ketika itu kita tidak terbayang dan terlintas untuk menjadi camat. Yang paling inti dalam kehidupan ini, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri dan kita menjadikan apa keinginan kita untuk kehidupan yang lebih baik. Menjadi pegawai negeri pun, menjadi ASN kata orang sekarang, itu kita sudah bersyukur. Kenapa? Didasari oleh latar belakang kehidupan Bunda, ya boleh katakan kehidupan masa lalu yang sangat pahit, bermandikan air mata dalam suka dan duka, tetapi Allah mengangkatkan itu semua sehingga menjadi ASN di Kabupaten Kerinci. Waktu itu belum pemekaran, di tanah kelahiran Kerinci, sekepal tanah surga yang tercampak ke bumi sakti alam Kerinci. Nah, saat ini Kerinci sudah dimekarkan menjadi kota Sungai Penuh Sahalun Suha Salatu Badia sebagai Sri Kandi, putri Jambi asli yang dilahirkan di kota Sungai Penuh. Saya selalu katakan, dimanapun bertugas, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, saat itu kita hijrah ke kota Jambi dan tidak terlintas sedikit pun bisa menjadi camat di kota Jambi. Kita berawal dari staf biasa yang mencatat surat masuk, surat keluar. Nah, kemudian kita diberi kepercayaan menjadi lurah di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan. Dan tidak terbayang, akhirnya kita pun
menjadi camat Jambi Selatan, diberi kepercayaan oleh pimpinan Kota Jambi, Bapak Wali Kota Jambi waktu itu, Bapak Bambang Priyanto, dan seterusnya dipertahankan oleh Bapak Wali Kota Jambi, Dr. Haji Saripasa ME, sampailah akhir tugas kita sebagai camat di Kecamatan Pasar, Kota Jambi, dan purna tugas di 1 November 2023. Purna tugas ya? Ya. Artinya pensiun. Ya, pensiun ya. Buat teman-teman yang nggak tahu nih. Pensiun. Nah, suka dukanya apa nih Bunda? Selama menjabat sebagai camat, terus juga di awalnya ASN di Kabupaten Kerinci, gitu yang Bunda ceritain. Ada nggak sih? Oh, banyak. Kalau suka duka. Setiap manusia, setiap kita, ketika kita melaksanakan tugas, tidak saja tugas sebagai ASN, tugas apapun, setiap kita pasti menghadapi yang namanya ujian, rintangan, tantangan, cobaan. Nah, kalau berbicara suka duka dalam hal melaksanakan tugas sebagai ASN ataupun sebagai camat, ya banyak sekali. Tetapi banyak senangnya juga. Bunda lebih senang apabila sudah berada di tengah masyarakat. Kenapa? Sehat itu beradalah di tengah orang banyak. Energik, semangat, inovasi, aspirasi kita akan timbul apabila kita berada di tengah masyarakat. Nah, suka dukanya banyak juga. Kita akan menghadapi segala problem-problem, permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Salah satu contoh, sedikit saja contoh yang bisa membawa Bunda sampai live di TV Trans 7, TV nasional bersama Deddy Corbuzier. Salah satu adalah permasalahan sampah. Itu berada di Kecamatan Palmerah. Oh, kalau Kecamatan Pasar bagaimana Bunda? Itu lebih banyak lagi. Masalah sampahnya, masalah anak pangnya, masalah warianya, masalah PKL-nya, masalah pengemisnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu kita bisa mengatasinya? Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa melihat apa yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itulah gunanya pemimpin itu harus punya inovasi. Pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat. Pemimpin itu harus bisa merangkul semua orang. Jangan segelintir orang, jangan sekelompok orang, jangan di lingkungan kita saja. Tetapi sebagai pemimpin, kita adalah pemimpin. Ini adalah miliknya orang banyak. Arti kata, kalau orang berkata, Bunda, bagaimana pemimpin milik orang banyak? Bunda selalu menandai itu semua, pemimpin yang merangkul, pemimpin yang menyayangi masyarakatnya. Nah, saya selalu orang katakan, Bunda pakai baju kotak-kotak Jokowi. Bukan masalah Jokowi. Ya, bukan. Nah, Bunda setiap saat saya punya baju kotak-kotak ini banyak artinya apa? Artinya seorang pemimpin itu tidak boleh mengkotak-kotakkan masyarakatnya, mengkotak-kotakkan seluruh warga masyarakatnya. Artinya, oh itu grup orang Kerinci, oh itu grup orang Minang, itu tidak boleh. Kenapa? Di mata pemimpin itu seluruh warga masyarakat itu adalah milik dia. Dan di mata Allah kita tidak boleh membedakan orang. Kenapa? Di mata Allah manusia itu sama. Oke, benar nih teman-teman biar paham podcast. Ini penilaian dari Fori ya, Bunda? Iya. Fori melihat Bunda dari background sebelumnya sampai dengan sekarang nih. Bunda ini camat atau pemimpin yang viral. Di mana-mana tuh suka marah-marah nih. Suka bikin heboh nih. Kalau saya dulu di Jakarta tahunya tuh yang bikin heboh Ahok. Nah, ini mungkin Ahok versinya cewek nih. Ya. Kenapa bisa gitu? Karena kita tahulah di TV-TV Bunda sikat-sikat ke pemerintah, sikat-sikat masyarakat yang tidak taat aturan gitu kan. Yang terakhir ini saya ikutin nih setiap kasus-kasus yang ada mulai dari sampah tadi, terus terakhir jambret anak pang. Yang terakhir nih yang aku ikutin waria yang joget-joget di WTC itu kan. Itu videonya kita tampilkan nih teman-teman di podcast gitu kan. Setelah itu baru pensiun ya, Bunda? Ya, pensiun. Nah, penilaian dari Fori, Bunda ini memiliki karakter yang kuat. Amin. Yang tidak dibuat-buat. Dan ya apa adanya Bunda. Nah, menurut tanggapan Bunda gimana? Kita, saya kembali katakan, seperti sekarang ini baru saja terjadi pileg, pemilihan umum
Bagaimana kita memilih wakil-wakil kita? Kita menjadi pemimpin atau calon pemimpin. Viralnya jangan dibuat-buat. Ya, hendak mencari viral. Bukan viral yang dicari. Tetapi bagaimana kita membentuk, membawa masyarakat itu bisa mengikuti aturan kita. Misal, Bunda viral kenapa? Karena sampah. Bukan cari viralnya. Tetapi bagaimana masyarakat itu bisa mentaati aturan, bisa mengikuti peraturan pemerintah, bisa mendisiplinkan dirinya ketika jadwal-jadwal pembuangan sampah itu sudah dibuat. Bukan masalah viralnya. Nah, bagaimana juga antara viral, antara tegas, antara pemarah. Orang selalu katakan, camat itu pemarah, camat itu viral. Bukan itu. Tetapi kita tegas menegakkan aturan sehingga orang bisa memahami. Nah, keinginan kita ingin membawa, ingin mengajak orang untuk lebih baik, untuk tanggung jawab, untuk disiplin. Nah, itu sebenarnya. Oke. Ya, artinya mungkin dari karakter yang Bunda punya ini, menurut Mori, ya, Bunda dipilih oleh wali kota yang sebelum-sebelumnya Pak Maulana, Pak Bambang, Pak Pasha. Pak Bambang dan Pak Pasha memilih Bunda sebagai camat. Karena mungkin beliau dua orang ini tahu nih karakter Bunda seperti ini. Kayaknya tegas deh. Ya, emang tegas gitu. Kayaknya cocok dia jadi camat. Dan Bunda juga membuktikan sampai Bunda bisa dilirik sama TV nasional, diundang ke Hitam Putih itu tadi kan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan juga saya tekankan di sini, Bunda ini adalah seorang pemimpin wanita gitu. Jarang kita temui. Mungkin di riset by data ya, sekitar 20% itu pemimpin wanita ada di dunia. Dan itu sangat-sangat langka menurut saya gitu. Nah, mudah-mudahan membuktikan ini. Luar biasa. Amin. Yang balik lagi, Bunda ini kan sudah menjabat camat di 3 wilayah. Di Jambi Selatan, terus juga Palmerah, dan terakhir Pasar Jambi kan. Nah, di antara 3 ini, yang paling Bunda challenging, yang menantang itu yang mana? Setiap kecamatan itu ada tantangannya. Ya, setiap kecamatan yang Bunda ditempatkan itu selalu ada tantangan. Tantangannya juga berbeda-beda. Misal, kalau di masalah Palmerah, tantangannya apa Bunda? Tantangannya sampah. Apalagi Bunda? Tantangannya batas wilayah antara Palmerah dengan Muara Jambi. Tapal batas ya? Ya, tapal batasnya. Okay. Nah, kemudian kalau di pasar itu setinggi Gunung Kerinci. Artinya apa? Paling banyak permasalahan itu ada di Kecamatan Pasar. Okay. Pasar itu paling sedikit RT-nya, cuma 58 RT. Sama dengan 1 kelurahan di Lingkar Selatan di rumah yang Bunda tempatin ini. Tetapi permasalahannya luar biasa. Saya katakan, permasalahan Kecamatan Pasar adalah permasalahannya sama setinggi Gunung Kerinci. Nah, bagaimana itu kita melihatnya? Bagaimana itu menjadi tantangan buat kita? Dan bagaimana kita menyelesaikannya? Sehingga alhamdulillah kembali bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah bersama-sama kita membangun Kecamatan Pasar, menyelesaikan permasalahan di Kecamatan Pasar, sehingga melalui Kecamatan Pasar Bunda pernah tugas tanpa ada meninggalkan permasalahan. Nah, kalau Kecamatan Jambi Selatan bagaimana Bunda? Kecamatan Jambi Selatan sama, kita akan menghadapi masalah tapal batas, masalah sampah, masalah ya biasa penyakit masyarakat tetap ada. Ya. Tapi Bunda, pernah mau nanya, Bunda pernah susah nggak sih? Banyak orang di luar sana. Bunda itu kami lihat Bunda itu selalu energik, selalu semangat. Pernahkah Bunda susah? Pernahkah Bunda menangis? Nah, itu pertanyaan seluruh masyarakat. Yang namanya susah, saya katakan seperti Ananda Pori ya, barusan sudah menangis ya, kita menghadapi segala tantangan kehidupan itu. Dalam hidup itu kesusahan yang namanya susah itu sudah kita jalani, sudah kita nikmati. Maka saya katakan tadi, wahai anak muda, hidup itu adalah perjuangan.
Hidup itu adalah pengorbanan. Hidup itu adalah tantangan. Hidup itu adalah cobaan. Bagaimana kita, tidak saja pemimpin, tidak saja anak muda, bagaimana kita yang sudah menjalani kehidupan ini bisa melewati itu dengan baik. Nah, kapan sih Bunda menangis? Bukannya Bunda tidak pernah menangis. Satu kata kunci. Satu yang Bunda sampaikan. Bunda menangis. Bunda tidak ingin menangis di depan anak-anak. Tidak ingin menangis di depan suami. Apalagi menangis di depan masyarakat banyak. Ketika dizolimi, ketika dipitnah, ketika diadu domba, menangiskah Bunda? Menangislah Bunda. Di mana? Di hamparan sajadah. Bermohon kepada Allah SWT. Ya Allah, lindungi aku. Ya Allah, mudahkan, lancarkan semua tugas yang aku lakukan. Ya Allah, hindari aku dari hasut, fitnah, adu domba. Kenapa? Tidak semua orang senang, tidak semua orang suka. Kebanyakan orang pasti ada yang berpenyakit hati. Masih penyakit hati Bunda, iri, dengki, hasut, fitnah, adu domba. Kata anak muda sekarang, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika melihat kita dengan sepak terjangnya, ada yang tidak suka. Yang tidak suka itulah yang membuat fitnah, yang mengadu domba, yang menghasut. Sehingga apa? Ya Bunda tidak ingin mengklarifikasinya juga tidak mau diterima kalau diklarifikasi. Akhirnya apa? Klarifikasilah dengan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Apa jawabannya? Hitam putih. Hitam putih, hitam putih adalah doa-doa Bunda yang diijabah oleh Allah ketika Bunda dihasut, diadu domba, dipitnah, dicaci maki. Doa-doa Bunda di atas sajadah itu, ya Allah, kau tunjukkan yang hitam itu hitam, yang putih itu putih. Bermandikan air mata, sederas air hujan di luar sana. Allah menjawab. Maka suatu ketika Allah katakan, ini jawabannya, ini jawabannya, ini jawabannya. Tanpa Bunda kenal, tanpa Bunda tahu, Bunda tiba-tiba ditelepon oleh stasiun Trans 7 dan akhirnya Bunda diundang di Trans 7 live secara nasional pada tanggal 8 Agustus 2019. Maka jadilah ia Bunda hitam putih yang sudah berdoa, menyuruh memilih, tunjukkan hitam, tunjukkan putih, jawabannya ada di hitam putih. Dan semenjak Bunda sudah di hitam putih, program hitam putih pun sudah dipindahkan, ditukar dengan judulnya lain, tetapi tetap dengan Deddy Corbuzier. Oke, kita lanjut ya Bunda. Balik lagi ke cerita awal. Bunda yang aku tanyakan tadi, kenapa bisa pertanyaannya seperti ini? Bunda pernah susah nggak sih gitu kan? Karena yang orang-orang lihat nih di sini Bunda sudah berada di top level ya. Kalau istilah di pemerintahan itu ya level tertinggi di kecamatan sebagai camat nih. 3 kali menjabat sebagai ibu camat nih. Ibu camat. Bapak camatnya ada, Bu? Gitu ya. Bapaknya tetap dipanggil Pak Camat. Bapaknya tetap dipanggil Pak Camat ya. Iya. Karena pemimpin biasanya Pak Camat gitu kan. Iya. Lalu ada nih ibu camat. Gitu. Iya. Nah, sebelum itu mungkin waktu semasa Bunda kecil pernah merasa susah nggak sih Bunda? Atau ya mungkin menjadi pelajaran untuk kami di sini nih, untuk saya, untuk teman-teman biar paham podcast menonton gitu. Bahwasanya untuk mencapai apa yang diinginkan itu, betul. Contohnya Bunda sekarang di top level nih di camat dan camat berprestasi. Ini buktinya teman-teman. Nah, mungkin bisa diceritain ke teman-teman, sesusah apa Bunda dulu? Kalau berbicara masalah susah di masa lalu ya, susah di waktu kecil, barangkali tidak terbayang oleh Bunda ketika membayang susahnya waktu kecil, susahnya masa lalu, tidak terbayang. Jangankan jadi lurah, jangankan jadi camat, jangankan jadi pegawai negeri sipil. Kenapa? Seorang mursida kecil itu ketika umur 5 tahun ditinggal oleh orang tua, hidup susah itu sudah dilakoni. Hidup susah itu sudah dijalani. Apa sih contohnya Bunda? Menjajah kue.
masuk lorong keluar lorong. Kalau kita di Sungai Penuh itu, di kampung itu namanya lari, masuk lari keluar lari, menjajak kue. Ya kalau kita masuk pagi, menjajak kuenya pulang sekolah. Jual ya. kue apa Bunda? Kuenya bermacam-macam. Ya ada goreng pisang, maka Bunda hobi makan goreng pisang. Ada goreng ubi, ada goreng pisang, ada kue jajanan pasar. Nah itu yang kita bawa masuk kampung keluar kampung. Ada sedihnya. Ketika hari hujan seperti saat ini diguyur hujan, ya dagangan kita banyak bersisa, tidak laku. Nah di situ termenung, ya Allah, kiranya kau limpahkan rezeki untuk aku di saat aku harus mencari kehidupan yang lebih layak, untuk membeli buku, untuk membeli pakaian, untuk sama dengan orang lain bisa bersekolah. Karena bapak, ya mama meninggal, bapak juga seorang petani miskin yang ditinggalkan dengan kami bersaudara sangat banyak. Nah tentu kita masing-masing mencari kehidupan. Nah kemudian juga kita juga pernah menjadi, maka saya sekarang kalau di rumah ini, kalau ada yang nyuci baju, menggosok, setrika, sangat sayang ya. Karena kita sudah melakoninya, sudah menjalaninya. Maka hidup itu kata kuncinya, satu, selagi dia halal, ya menghalalkan apa yang kita dapatkan dengan cara halal, laksanakan. Jangan menghalalkan semua cara yang haram, dihantam juga jangan. Ya, kita mencari itu ya yang halal, titik keringat kita sendiri. Ya, selagi pekerjaan itu halal buat kita mendatangkan pundi-pundi rupiah, bisa menyekolahkan kita, ya kita laksanakan. Nah kemudian kita dalam hidup ini, apalagi kata kuncinya, jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa gengsi. Kalau kita malu, malu untuk melakukan yang tidak benar, gengsi untuk yang tidak benar, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita mencari itu selagi benar, jangan ada kata malu, jangan ada rasa gengsi. Kemudian selalulah kita berpikir dengan pola hidup sederhana. Nah kemudian juga anak muda yang sekarang ini Bunda katakan setiap sukses itu perlu pengorbanan, perlu tantangan, perlu ujian, perlu rintangan. Nah bagaimana anak muda itu bisa melewati itu semua, sehingga apa? Sehingga anak muda itu menjadi anak muda yang cerdas, anak muda yang berkualitas. Nah mudah-mudahan anak muda yang ada khususnya di kota Sungai Penuh dan sekarang di Jambi, provinsi Jambi lah pada umumnya, kota Jambi, kota Sungai Penuh. Nah karena apa? Karena Bunda walaupun asli putri Jambi yang kelahiran kota Sungai Penuh, tetapi Bunda adalah putri Jambi yang berbineka tunggal ika. Kenapa berbineka tunggal ika Bunda? Yang di samping Bunda asli orang Jawa, Ponorogo. Nah kemudian menantu asli dari Sumatera Barat. Nah semua ipar-ipar Sabang Merauke ada di rumah kita. Maka saya katakan Bunda itu putri Jambi asli, tapi yang berbineka tunggal ika. Nah mudah-mudahan anak-anak muda bisa mendengar ini, bisa juga menjadikan ini sebagai pedoman, sebagai contoh untuk anak-anak muda. Menuju sukses itu tidak semudah membalik telapak tangan. Oke, menarik teman-teman. Oke, kita lanjut ya Bunda. Apa ya, di saat ini tuh susah mencari pemimpin wanita. Ya kita tahu nih, sejauh ini kebanyakan tuh pemimpinnya pemimpin pria. Susah mencari pemimpin wanita yang vokal, yang bisa membela hak-hak masyarakat dan bisa membela kesejahteraan masyarakat. Dan Bunda salah satu contohnya. Mungkin ada nasihat atau petuah yang bisa disampaikan ke teman-teman Biar Fam Podcast, apalagi yang nonton di sini mungkin ada calon pemimpin wanita nih di seluruh Indonesia. Mungkin bisa disampaikan Bunda. Oh iya, banyak orang bertanya dengan Bunda, juga mengatakan Bunda, pemimpin wanita itu sulit didapat. Nah, kenapa itu bisa terjadi Bunda? Nah, saya katakan, di dalam memilih pemimpin itu, ya terutama wanita, wanita itu bisa memimpin, jadilah wanita tangguh. Jadilah wanita yang super hebat. Hebat arti kata, berpikir buat masyarakat, kemudian melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian cerdas melihat itu semua. Sehingga apa? Sehingga wanita yang ditunjuk sebagai pemimpin itu berani bertindak, berani bersikap. Nah, pemimpin apa saja, termasuk pemimpin pria. Saya ketika menjadi camat,
Saya katakan, wahai masyarakatku, baik itu saya di Jambi Selatan, Palmerah, Pasar. Wahai masyarakatku, camatmu tidaklah tinggi semampai. Camatmu tidaklah cantik jelita. Camatmu tidaklah kaya raya. Camatmu tidaklah anak seorang tokoh masyarakat. Tetapi camatmu ingin membawa kita semua menuju kecamatan yang lebih baik, sehingga kota yang lebih baik. Maka oleh karena itu saya katakan, saya tidak pernah, sering juga diejek ketika, wah camatnya kok tinggi sekali. Camatnya kok tinggi sekali. Saya katakan, saya tidak pernah menangis ketika saya dihina. Ketika dipandang sebelah mata. Ketika diejek, ketika direndahkan. Karena apa? Satu bisikan dalam hati yang paling dalam. Apa bisikannya? Jangan menangis ketika kau dibuat seperti itu. Diperlakukan seperti itu. Kenapa? Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada bagus, ada buruk. Ada jelek, ada cantik. Nah seperti itu. Maka di balik kekurangan seseorang ada kelebihan yang diselipkan Allah kepadanya. Maka saya merasa Allah menyelipkan kelebihan yang orang lain tidak tahu, yang orang lain tidak punya. Maka saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, di dalam kekuranganku ada kelebihan yang telah kau selipkan. Terima kasih ya Allah. Maka saya jadikanlah ya, ini sebagai patokan buat Bunda dalam melaksanakan tugas. Nah, kenapa tidak ada pemimpin-pemimpin wanita yang seperti itu, Bunda? Kadangkala begini, mayoritas, kalau kita lihat, mayoritas yang akan menyumbang suara ini adalah para perempuan, adalah para emak-emak, adalah para wanita. Kalaulah wanita, emak-emak, perempuan kompak ingin mengangkat pemimpin perempuan, insya Allah tidak mendahului Tuhan. Insya Allah pemimpin perempuan itu akan duduk. Tetapi kembali Bunda katakan, zaman sekarang itu tidak menjadi bisa kita pedomani. Kenapa? Ini money. Uang di atas segala-galanya. Perkara kualitas, perkara untuk di tengah masyarakat, nanti dulu. Yang penting uang. Kalau wanita itu ada uang, bisa kita pilih. Inilah yang menjadi pemikiran sehingga yang terpilih itu. Nah kemudian juga Bunda sudah katakan di dalam Bunda membuat satu konten kemarin ketika orang bertanya, Bunda mana balihonya, mana balihonya? Hehe, sebelum baliho itu dipasang, artikan dulu kata baliho. B itu bukan sekedar tanda gambar. B ya? B. Okay. Bukan sekedar ikut-ikutan. Masih B. Bukan sekedar mencari tahta kepemimpinan. Oke. A itu akan tetapi bagaimana si calon, nggak calon gubernur, nggak calon bupati, nggak calon wali kota. Bagaimana si calon ini bisa membawa masyarakatnya, bisa melihat potensi di tengah masyarakat, bisa menggali potensi yang ada, bisa menciptakan keamanan, kedamaian, ketenangan, bisa menjadikan masyarakatnya sejahtera lahir batin. Itu A ya. L itu langkah, rezeki, pertemuan maut. I itu ini adalah rahasia Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah miliknya Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ini tak perlu dikejar dengan ambisius yang luar biasa. Itu I. H itu tentu harapan bagi Bunda, seorang mak-mak, seorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita yang sudah melihat bagaimana dengan apa yang ada di, baik itu di kota Sungai Penuh, di tengah kota Jambi ini, di provinsi Jambi. Tentu harapan saya kepada masyarakat yang sudah sangat cerdas. Cerdaslah melihat, cerdaslah memilih. Memilih siapa Bunda? Sebentar lagi. Memilih pemimpin yang akan menjadi gubernur. Pemimpin yang akan menjadi bupati dan wakilnya. Pemimpin yang akan menjadi wali kota dan wakilnya. Cerdas melihat sehingga kita akan mendapat pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang ikhlas. Dan pemimpin yang amanah. Oh itu. Oleh karena itu jangan. Calon pemimpin jangan membeli suara. Yang akan dipimpin jangan menjual suara. Arti kata apa? Jangan bermain money politik. Kenapa? Baru saja Bunda lihat di saat pileg yang baru saja kita lewati,
Alangkah mirisnya, alangkah sedihnya, alangkah prihatinnya Bunda melihat money politik yang luar biasa. Memang money politik itu tidak bisa kita buktikan. Akhirnya apa? Yang berlaku tetaplah lagu Oma Irama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang kayalah yang bisa mendapatkan tahta kepemimpinan. Kenapa? Dia punya finansial, dia punya kemampuan. Apa kata kalimat yang keluar? Bulan bintang pun aku sanggup beli, apalagi suara manusia. Akhirnya si miskin yang walaupun punya kecerdasan, punya semangat, punya niat tulus ikhlas ingin merangkul semua orang-orang untuk bisa bersama-sama membangun yang lebih baik lagi, takkan pernah dilirik, apalagi tidak diambil. Nak diambil kau tak cukup kecerdasan, tak cukup elektabilitas, tak cukup popularitas, kau tak punya isi tas. Itu sudah terjadi omongan itu sudah terjadi. Akhirnya Bunda tersenyum. Apa kata Bunda? Kun fayakun. Ketika Allah ingin mengangkat harkat martabat derajat seseorang, tidak bisa orang lain akan menghalanginya. Nah itu saja. Nah kalau memang Allah ingin menyematkan amanah, biarlah Allah yang menyematkan amanah. Saya tidak ingin bermain money politik. Saya tidak ingin mengawali langkah itu dengan memakai, membeli suara. Dengan money politik, dengan bermain uang. Kenapa? Endingnya tidak akan melahirkan pemimpin yang amanah. Bagaimana kita tidak negur orang? Jangan ya. Kalau kemarin sudah kasih duit. Jangan ya. Kalau tidak cacam, aku ikut kemarin nyumbang kau. Jangan, biarlah masyarakat ini tulus ikhlas memilih kita tanpa dia melihat isi tas. Isi tas saya bilang, jangankan isi tas, Bunda 34 tahun, 8 bulan menjadi pegawai negeri, belum sekalipun membawa tas ke kantor. Ngapa ada bawa tas Bunda? Tidak ada isi. Itu. Kemudian dia begitulah isinya kosong. Jadi itulah kalimat baliho itu sudah Bunda artikan. Artinya apa? Pemimpin perempuan bisa didapat. Ya banyak figur-figur perempuan. Tidak harus Bunda, banyak figur perempuan tuh. Cuma perempuan ini terkadang ya tidak menyalurkan aspirasinya untuk memilih perempuan. Karena tadi money. Ada uang, ada suara. Tidak ada uang, tidak ada suara. Nah inilah yang terjadi. Nah mudah-mudahan semua masyarakat sudah semakin cerdas, semakin bisa melihat bagaimana ke depan dia bisa membawa perempuan-perempuan itu lebih banyak untuk menduduki tampuk kepemimpinan. Baik itu sebagai lurah, baik itu sebagai camat, baik itu sebagai kadis, baik itu sebagai dan sebagainya. Perempuan bisa. Kenapa? Suara emak-emak, suara perempuan milenial, suara wanita itu ada di mana-mana. Suara perempuan itu adalah suara kemenangan kalau dia tidak menyia-nyiakan. Itu. Tapi ngomong-ngomong Bunda. Tadi Bunda sempat menyinggung baliho nih. Mana balihonya? Mana balihonya? Nah, di belakang Bunda tuh baliho tuh. Ini pas ketika di Kecamatan Palmerah, kita buka stand pameran. Di depan stand pameran itu harus ada gambar camat. Ya, harus ada gambar camat. Kalau buat Bunda, kata orang Bunda, ngapa Bunda lah 3 tempat jadi camat? Tahu tak Bunda? Camat calon mati. Jadi apa kata Bunda? Wahai masyarakatku, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak pun menjadi camat apabila ajal datang menjemput, orang akan menghadapi kematian. Maka Bunda robah kalimat. Betul. Camat cari amal menuju akhirat. Cari amal menuju akhirat. Kalau sudah cari amal menuju akhirat, jangan melayani masyarakat dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit ini. Jangan. Maka tempatkanlah. Saya selalu katakan, wahai masyarakatku, saya hibahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu, dan perasaan saya buat masyarakat Kota Jambi, Provinsi Jambi, terutama buat Kota Sungai Penuh, karena saya asli berasal dari Kota Sungai Penuh. Nah kemudian apalagi saya katakan, setiap pemimpin itu harus bisa merangkul masyarakatnya, membawa masyarakatnya untuk bersama-sama melangkah menuju yang lebih baik. Nah itu supaya orang tidak takut jadi camat, calon mati katanya. Jadi Bunda robah kalimat, cari amal menuju akhirat. Dan Bunda selalu katakan, kalau sudah cari amal menuju akhirat, saya di 3 tempat menjadi camat. Wahai masyarakatku,
saya tempatkan segala tanda pangkat, pernak-pernik, caping ini dan sebagainya di hati masyarakat. Di hati masyarakat, bukan di kantong masyarakat, bukan di kantong masyarakat. Nah, kalau di kantong masyarakat, mungkin kursi Bunda tidak ada robek, mungkin di rumah Bunda, mungkin di rumah Bunda tempat kita berdialog hari ini, mungkin di rumah ini ada AC-nya, tetapi itulah. Saya walaupun tidak ada AC, hanya ada kipas anginnya sudah reot, tetapi memberi kesejukan saya berpikir, kesejukan hati, kesejukan pikiran, sehingga walaupun sudah purna tugas, insya Allah saya akan selalu membuat satu inovasi, selalu mencatat, selalu mengolah apa yang saya lihat di jalan. Ini baru pulang dari Payakumbuh, saya lihat kelebihan kota Payakumbuh itu apa, saya catat dalam perjalanan, dan nanti akan saya jadikan itu sebagai perbandingan untuk kota Jambi yang lebih baik itu, dan termasuk kota Sungai Penuh yang lebih baik, asalkan para yang memimpin mau menerima masukan, usul, saran. Nah, itu saja. Oke. Nah, tadi balik lagi dah. Tadi kita ngomong-ngomong baliho. Ya, baliho. Di sebelah kanan ini ada baliho. Ini tanda-tanda OTW menuju wali kota Jambi 2024-2029. Bunda tertarik? Bukan masalah tertarik atau tidak. Kembali Bunda katakan. Isi tas. Isi tas. Bunda katakan ada beberapa faktor yang akan meluluhkan hati Bunda. Apa tuh? Meluluhkan keinginan Bunda. Satu, apabila ingin melangkah menuju kota Jambi yang lebih baik, ya. Satu, kehendak Allah. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dua, ridhonya suami, keluarga. Keluarga itu ada keluarga sebelah Kerinci, keluarga sebelah Jawa. Jangan orang Kerinci sementara keluarga Mas Juni, sudahlah apalagi mau jadi itu. Yang ketiga, Bunda, yang ketiga adalah kehendak seluruh masyarakat kota Jambi. Kalau segelintir, maka itulah yang timbul money politik. Kami kata ada kami tidak duit. Apabila masyarakat kota Jambi sudah menyatakan Bunda majulah, Bunda kami siap mendukung Bunda, Bunda suara kami untuk Bunda, itu beda. Beda dengan kita yang menawarkan diri. Maka saya katakan seorang mursyida, Bunda hitam putih, Bunda kita semua tidaklah punggu merindukan bulan. Apa sebab saya katakan seperti itu? Dan lagi ya alhamdulillah balik lagi bersyukur. Nikmat mana yang harus aku dustai kepadamu ya Allah? Apa? Punya anak dua, putra dan putri. Yang perempuan sudah melaksanakan kegiatan tugas mengikuti suami di kota Payakumbuh. Maka Bunda baru dari Payakumbuh. Yang kedua, tepat di hari purna tugas Bunda, anak bungsu laki-laki sudah diwisuda. Dan 2 tahun sebelumnya juga sudah bekerja. Artinya apa? Artinya maka Bunda katakan, saya wakafkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan buat masyarakat banyak. Kenapa? Tidak ada yang saya harus gendong lagi, tidak ada bayi yang menangis, maka waktu saya jangankan 24 jam, ndak 30 jam nian siap, ndak balik ke rumah nian siap, karena itu lapangan itu memang tantangan buat saya. Lapangan itu memang tantangan buat saya. Maka saya katakan kalau ditanya isi tas, saya minta ampun, ya, saya tidak akan memberi isi tas, ya. Dan lagi saya juga bukan tunggu merindukan bulan. Tunggu merindukan bulan. Iya, iya. Oke, terakhir Bunda, pertanyaan terakhir nih. Mimpi Bunda selanjutnya apa? Begini, kalau berbicara mimpi, kita boleh bermimpi, ya. Satu, hidup itu boleh ambisi, jangan ambisius. Boleh ambisi, jangan ambisius. Kalau ambisius akan menghalalkan semua cara. Kalau ambisi, kalau diberikan oleh Allah SWT, didukung oleh masyarakat yang banyak, alhamdulillah. Kalaupun tidak menjadi masalah. Nah, mimpi saya bagaimana nanti ingin melihat para bakal calon, ya, karena bakal calon tuh yang punya isi tas kalau tuh. Para bakal calon, ya semuanya punya isi tas. Kalau dia tidak punya isi tas, tidak mau dia tidak jadi calon. Termasuk kalau saya punya isi tas, jangankan nomor 2, nomor 1 harus saya ambil.
Kalau punya isi tas, Tapi ini tidak isi punya. tas tidak kate. Kalau isi tas tidak kate, harapan Bunda, mimpi Bunda, Bunda ingin melihat para calon, bakal calon, nanti pasti ada yang terpilih. Yang terpilih jadilah pemimpin yang amanah, pemimpin yang sidik, amanah, kemudian patonah, kemudian tablik. Sidik, amanah, patonah, tablik. Bagaimana sifat seorang Rasul? Sehingga apa? Sehingga dia betul-betul punya niat yang tulus ikhlas membawa masyarakat ini untuk menuju yang lebih baik, maka terciptalah masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Amin. Ya, Kita harapkan amin. demikian ya. Ya, Semoga seluruh pemimpin yang ada di Provinsi Jambi, khususnya semuanya pemilihan kan? Iya, pemilihan semua. Setiap kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi pemilihan kan? Semoga mendapatkan pemimpin yang amanah. Ya, aman. Sidik, amanah, patonah, tablik. Sidik jujur, amanah dapat dipercaya. Ya, kemudian tablik dia patonah, kemudian patonah cerdas supaya tablik dia bisa menyampaikan. Menyampaikan apa program-program. Ya, kita tutup ya Bunda. Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Biar Faham Podcast yang menonton di channel Fori Creative Space. Dan makasih juga untuk Bunda yang sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh nih dari Payakumbuh. Mengejar balik ke Jambi, memang sudah saatnya pulang juga. Gitu kan. Dan bisa menyempatkan waktunya untuk dialog, diskusi, podcast bareng nih sama Bunda Hitam Camat Putih. Bunda kita semua, mantan camat. Saya selalu katakan mantan camat boleh ada, mantan camat boleh ada, mantan camat Jambi Selatan, mantan camat Palmerah, dan mantan camat Pasar. Tetapi ingat masyarakatku, tidak ada mantan Bunda, tidak ada mantan Bunda. Maka di saat tidak ada mantan Bunda, Bunda selalu menunggu kedatangan seluruh masyarakat, terbuka pintu Bunda, apalagi untuk bersilaturahmi, baik itu di bulan suci Ramadan maupun di hari raya Idul Fitri nanti. Itu ya teman-teman, Bunda Hajah Mursidah, putri asli Provinsi Jambi. Asal dari Kerinci, Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh ya? Asal dari Kota Sungai Penuh. Itu dia. Sebelumnya terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bunda.